Jelaskan langkah-langkah menyelesaikan kasus akuntansi menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Pertama-tama kita buka Microsoft Excel-nya terlebih dahulu. Kita klik blank workbook. Nah, selanjutnya pada sheet 1 kita berikan nama daftar akun. Setelah itu di kolom B2 kita ketik daftar akun. Nah, selanjutnya di kolom B4 kita ketik kode. Di kolom C4 kita ketik nama akun. Dan di kolom D4 kita ketik jenis. Selanjutnya kita bisa custom, kita pilih match and center. Untuk kode, nama akun, dan jenis, kita berikan tabel. Kita blok sampai ke nomor 32. Kita klik all bolders. Selanjutnya untuk kodenya ini kita lihat pada soal. Di mana yang kita masukkan adalah yang ini, yang angka ada 1000, 1100, 1100 dan seterusnya sampai kepada 5300. Oke, kita ini kita kostum terlebih dahulu. Selanjutnya tinggal kita blok. Terus bagian general kita pilih more number formats. Setelah itu kita pilih custom. Ini kita ganti menjadi pagar garis hubung pagar 1 2 3 4. Oke. Selanjutnya kita masukkan kode akunnya secara manual satu persatu. Selanjutnya untuk nama akun kita juga masukkan secara manual, dimulai dari aset lancar, kas usaha, kas di bank, ABC. Selanjutnya piutang usaha, sewa ruko dibayar di muka,
terakhir adalah beban lainnya. Nah, untuk jenisnya kita kosongkan dulu. Kita buat name box. Caranya dengan pada kolom F4 kita ketik jenis, G4 kita ketik saldo normal, dan H4 kita ketik posisi pada laporan. Jadi untuk jenis-jenisnya ini kita buat secara manual, dimulai dari kas usaha, selanjutnya kas bank, masukkan aset, aset tetap, aset lancar, aset lancar lainnya, piutang usaha, persediaan barang, akumulasi penyusutan peralatan. Selanjutnya adalah utang, setelah itu utang usaha, lanjut utang lancar, utang wesel, utang jangka panjang, setelah itu utang bank. Kemudian kita masukkan ekuitas, ekuitas dari Tuan Andika, masukkan prive, selanjutnya adalah pendapatan, penjualan barang, beban angkut, kemudian potongan penjualan, beban pokok penjualan, beban administrasi dan umum, beban penjualan, dan terakhir adalah beban lainnya. Nah, selanjutnya untuk saldo normal, kita lihat apakah jenis akun ini normalnya di debit atau di kredit. Nah, kas usaha berada di debit, kas bank juga di debit, kita copy sampai ke persediaan barang termasuk di debit. Selanjutnya akumulasi penyusutan barang, akumulasi penyusutan peralatan berada di kredit. Ini juga kita copy sampai ke sampai kepada prive adalah kredit. Pendapatan juga termasuk ke kredit, demikian juga untuk penjualan barang. Nah, untuk beban angkut
ini masuk ke saldo normal di debit. Untuk beban pokok potongan penjualan berada di kredit. Nah, untuk beban pokok penjualan sampai ke beban lainnya berada di debit. Nah, untuk posisi pada laporan keuangan, apakah dia di neraca ataupun di laba rugi, untuk kas usaha itu berada di neraca. Kita copy sampai kepada prefer. Prefer masuk ke bagian neraca. Nah, untuk bagian pendapatan dan sampai ke beban lainnya masuk kepada laba rugi. Kemudian kita paste. Nah, selanjutnya kita buat kolomnya terlebih dahulu. Nah, untuk jenis pada kolom F4, kita blok F5 sampai ke F30. Setelah itu kita berikan name box dengan cara pada sudut kiri atas kita klik 2 kali, ketik jenis akun. Nah, setelah itu kita klik D5, yaitu di bawah jenis. Pada daftar akun, kita masuk ke data. Setelah itu kita klik data validasi. Setelah itu, ini kita ganti menjadi list. Kita masukkan source-nya sama dengan nama, sama dengan jenis akun sesuai dengan yang di name box yang kita buat tadi. Nah, jadi di sini sudah ada name box untuk jenisnya. Kita copy, setelah itu kita paste sampai kepada D32. Nah, setelah itu kita kelompokkan bagian aset itu masuk kepada aset lancar, kas usaha, selanjutnya kas di bank masuk ke kas bank, piutang usaha, sewa ruko dibayar di muka masuk ke aset lancar. Setelah itu persediaan barang, perlengkapan toko masuk ke aset lancar. Aset tetap. Selanjutnya peralatan toko kita golongkan ke aset tetap. Akumulasi penyusutan peralatan. Utang. Selanjutnya utang lancar. Kemudian utang usaha. Utang wesel. Utang jangka panjang. Utang di bank. Ekuitas. Selanjutnya ekuitas dari Tuan Andika. Kemudian adalah prefer dari Tuan Andika. Selanjutnya pendapatan.
Selanjutnya penjualan barang, beban angkut, potongan penjualan, kemudian beban pokok penjualan, beban administrasi umum, beban penjualan, dan terakhir adalah beban lainnya. Kemudian ini kita bisa custom untuk modelnya seperti apa. Demikian untuk pembuatan daftar akun. Selanjutnya kita masuk ke jurnal. Caranya itu pada sheet 2, kita masuk ke sheet 2, kita klik atau ubah namanya menjadi jurnal umum. Kita hilangkan grid lines-nya. Masuk ke menu view, kita klik grid lines. Untuk template-nya, kita bisa gunakan di kolom B2, kita ketik UD Andika. UD Andika ini adalah nama usahanya. Selanjutnya, jurnal umum. Setelah itu, periodenya kapan? Di soal diketahui periodenya adalah Maret 2023. Nah, ini selanjutnya di kolom B8 kita ketik tanggal. Kemudian di C8 kita ketik keterangan. Di D8 kita ketik ref. Selanjutnya debit dan kredit. Kita custom terlebih dahulu. Selanjutnya ini kita blok ataupun kita buat kolom, kita blok sampai kepada kolom 38. Pada D6, kita buat kolom sebanyak 3. Tujuannya untuk mengetahui jumlah dari debit dan kredit, apakah dia balance ataupun tidak balance. Kita custom terlebih dahulu. Untuk di bagian tanggal, kita blok B9 sampai B38. Kita pilih customnya adalah short date. Jadi ini untuk tanggal.
Selanjutnya untuk keterangan, ini kita berikan name box. Name box-nya itu kita masuk ke daftar akun. Selanjutnya ini, nama akun ini kita blok. Kita berikan nama akun. Kita masuk ke jurnal umum lagi. Sekarang kita masuk keterangan. Kita berikan data validasi. Kita ganti menjadi list sama dengan nama akun. Di sini sudah ada muncul nama-nama akunnya yang terjadi untuk transaksi. Setelah itu kita copy, kita paste sampai ke C38. Selanjutnya untuk bagian referensi kita masukkan rumus sama dengan indeks. Selanjutnya kita klik daftar akun. Nah, setelah itu kita blok B5 sampai ke B32. Setelah itu kita absolutkan dengan cara Fn F4. Setelah itu kita match. Kita match dengan masuk ke jurnal umum. Kita klik C9. Setelah itu kita masuk lagi ke daftar akun. Kita blok yang bagian nama akun. Kita blok. Setelah itu kita buat titik koma 0. Setelah itu tutup kurung 2 kali. Kita enter. Nah, di bagian referensi ini muncul error. Nah, supaya tidak error, kita tambahkan rumus if error. Nah, setelah itu jika tidak error, jika error maka kita kosongkan, tutup kurung. Nah, jadi setelah itu kita copy ke semua dari D10 sampai ke D38. Untuk kita tes, misalnya aset lancar, referensinya adalah 1000000. Nah, dan juga untuk piutang usaha. Oke. Setelah itu kita masuk ke transaksi yang terjadi pada UD Andika selama bulan Maret 2023. Kita lihat soalnya. Yang pertama itu pada tanggal 1 Maret, Andika menginvestasikan kas untuk modalnya dalam perusahaan dagang yang baru dibentuknya sebesar 150 juta rupiah. Nah, maka dari situ, akun yang muncul adalah kas usaha pada ekuitas Tuan Andika. Kita buat. Tanggalnya adalah 1 Maret 2023. Keterangannya, kas usaha pada ekuitas. Nominalnya sebesar 150 juta. Nah, ini sebelumnya kita custom dulu menjadi accounting. Demikian juga untuk ekuitas Tuan Andika, kita masukkan nominalnya sama dengan kas. Nah, selanjutnya di tanggal 2 Maret dibayar sewa ruko untuk 2 tahun senilai 48 juta. Jadi, jurnalnya itu adalah sewa ruko dibayar di muka,
pada kas usaha. Pada tanggal 2 Maret sewa ruko dibayar di muka pada kas usaha sebesar 48 juta. Untuk tanggal 3 dibeli barang dagangan senilai 30 juta, syarat 2/10 N/30 dengan FOB shipping point dengan biaya transport sebesar 1 juta. Nah, jadi FOB shipping point ini adalah si pembeli menanggung biaya angkut ataupun biaya transportasi pada saat pembelian barang. Transaksi pada tanggal 3 Maret jurnalnya adalah persediaan barang pada utang usaha. Nominalnya sebesar 30 juta. Selanjutnya di tanggal 3 tadi dia ada beban angkut keluar. Maka kita masukkan jurnalnya beban angkut keluar pada kas usaha. Selanjutnya di tanggal 3 lagi ada dibeli perlengkapan toko sebesar 15 juta dengan membayar tunai sebesar 3 juta, sisanya dibayar pada akhir bulan. Jadi pada tanggal 3 Maret akun yang muncul adalah perlengkapan toko pada kas usaha. Satu lagi adalah utang usaha. Nominalnya perlengkapan toko yang dibeli adalah sebesar 15 juta, tapi yang dibayar adalah 3 juta. Sehingga sisa dari piutang dia adalah 12 juta. Selanjutnya tanggal 6 Maret dijual barang dagangan senilai 45 juta, syarat 1/10 N/30 dengan harga pokok 20 juta serta FOB destination point dengan biaya angkut 2 juta. Nah, jadi FOB destination point ini adalah si penjual yang membayar biaya transportasi atau biaya angkut dari penjualan barang dagangan tersebut. Nah, untuk jurnalnya kita masukkan tanggal 6 Maret 2023. Keterangannya adalah penjualan barang pada piutang usaha. Salah, maaf, itu tanggal 6 itu adalah piutang usaha karena dia menjualnya secara kredit. Piutang usaha sehingga ini adalah penjualan barang nominalnya sebesar 45 juta.
Nah, masih di tanggal 6. Ada beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan pada persediaan barang. Nominalnya sebesar 20 juta. Satu lagi di tanggal 6 Maret 2023, dia ada beban angkut keluar pada kas usaha sebesar 2 juta rupiah. Di soal nomor 8, di transaksi tanggal 8, dibeli tambahan barang dagangan senilai 50 juta, syarat 1/15 N/30 dengan FOB destination point dengan biaya transport sebesar 2 juta. Jadi, transaksinya itu adalah kita masukkan tanggalnya 2023. Jurnalnya itu adalah persediaan barang pada utang usaha. Ini sama seperti transaksi pada tanggal 3, cuman bedanya di tanggal 8 ini kita tidak masukkan beban angkut keluar ataupun beban transportasi karena dia membeli barang tambahan tetapi menerapkan FOB destination point sehingga biaya transport ataupun biaya angkut dari barang dagangan ini ditanggung oleh si penjual. Nominalnya itu sebesar 50 juta. Selanjutnya di transaksi tanggal 10, dijual barang dagangan senilai 45 juta, syarat 1/10 N/30 dengan harga pokok 25 juta serta FOB destination point dengan biaya angkut 3 juta. Jadi, jurnalnya ini sama dengan pada tanggal 6 Maret 2003. Masukkan tanggalnya. Untuk akunnya adalah piutang usaha pada penjualan barang. Ini nominalnya sebesar 45 juta. Nah, karena dia menerapkan FOB destination, tuh biaya angkut dihitung, tapi sebelum itu kita masuk dulu ke beban pokok penjualannya. Beban pokok penjualan pada persediaan barang. Nominalnya sebesar 25 juta. Selanjutnya tanggal 10 juga ada beban angkut transportasi. Kalau jurnalnya adalah beban angkut pada kas usaha sebesar 3 juta.
untuk tanggal 13 dibayar pelunasan transaksi pembelian barang dagangan tertanggal 3 Maret 2003. Nah, jadi untuk jurnalnya itu adalah utang usaha pada kas usaha. Nominalnya ini sebesar 30 juta. Karena di tanggal 3 Maret dia membeli barang dagangan secara kredit dan dibayarkan pada 13 Maret. Nah, selanjutnya untuk tanggal 15 Maret diterima pelunasan transaksi penjualan barang dagangan tertanggal 6 Maret 2003. Jadi jurnalnya itu adalah kas usaha karena dia menerima pelunasan ditambah dengan potongan penjualan karena dia masih masuk termin pada piutang usaha, sehingga kasnya adalah piutang usahanya sebesar 45 juta. Potongan penjualannya adalah 450.000, sehingga kas usahanya adalah piutang usaha dikurangi dengan potongan penjualannya sebesar 44.550.000 rupiah. Nah, untuk bagian kolom 3 yang ada di D6, kita masukkan rumus sama dengan jika E6 sama dengan F6, maka kita berikan keterangannya adalah balance. Jika tidak, kita berikan keterangan tidak balance. Jadi untuk jumlahnya ini kita total dengan masukkan rumus sama dengan sum. Kita blok semua di kolom debit, kita enter. Demikian juga untuk yang kredit, kita blok F9 sampai kepada F38. Sehingga hasilnya ini belum balance, kita cek transaksinya. Sehingga transaksinya ini adalah balance, tapi ketika kita ini hapus, dia muncul tidak balance. Demikian untuk pembuatan jurnal umum. Misalnya, kita masuk ke menu desain, pada report layout, kita klik show in platform. Setelah itu masih di menu report layout, kita klik report item. Setelah itu untuk selanjutnya di subtotal, kita klik do not show subtotal.
Ini kita rapikan. Selanjutnya kita hitung jumlah dari saldo akhirnya. Caranya kita masuk ke option. Setelah itu kita klik kalkulator yield. Kita masukkan ini adalah saldo akhir. Ini kita masukkan rumus if 2 kali jika debit lebih besar dari kredit, maka formulanya adalah debit dikurangi dengan kredit kurang. Setelah itu kita ubah formatnya. Caranya klik sum of debit, klik value period setting. Setelah itu kita number format, kita pilih accounting. Dan juga untuk yang kredit, kita klik segitiga yang di bawah, pilih ini, fill setting. Setelah itu kita klik number format, kita masukkan ke accounting. Misalnya adalah oke. Saldo akhir sama juga. Setelah itu kita klik insert slicer. Kita klik yang bagian ref. Kita oke kan. Kita pilih dia 2 kolom. Sehingga ketika kita masukkan referensinya 11101, di mana referensinya adalah referensi dari kas, sehingga buku besarnya otomatis ke bagian kas, di bagian sewa ruko, di bagian perlengkapan toko, ini bagian piutang usaha, dan seterusnya. Selanjutnya kita klik insert pada barisnya. Kita tulis di sini adalah nomor akun. Ini adalah nama akun. Kita klik sama dengan, di bagian nomor akun adalah referensi, bagian nama akun kita klik sama dengan di bagian ini. Oke. Kita bisa tulis nama usahanya UD Andika Buku Besar periode Maret 2023. Bisa kita custom. Bikin pembuatan untuk buku besar. Selanjutnya kita masuk ke neraca saldo. Ini bisa kita pindahkan setelah jurnal umum. Kita ganti namanya menjadi buku besar.
Selanjutnya kita masuk ke neraca saldo. Pada buku besar, kita klik, terus kita klik more or copy. Setelah itu kita pilih buku besar, create a copy. Oke, ini kita pindahkan setelah buku besar. Kita ganti namanya menjadi neraca saldo. Nah, ini kita hapus. Nah, untuk referensinya ini kita gunakan X. Setelah itu kita klik tabelnya, kita pilih tanggal, tidak kita centang, debit, kredit, dan saldo akhir. Selanjutnya kita akan mencari jumlah dari kredit dan kredit. Caranya kita masuk ke menu option. Kita klik files, item, and set. Kita klik calculate field. Ini kita ganti menjadi saldo debit. Kita masukkan rumus. If kurung jika debit lebih besar dari kredit, tutup kurung, titik koma, debit kurangi dengan kredit, titik koma, 0. Kita sama juga untuk saldo debit. Tabelnya option calculated field. Ini adalah saldo kredit. Rumusnya kita masukkan if kurung 2 kali jika kredit lebih besar daripada debit, tutup kurung, koma, maka kredit dikurangi dengan debit Jadi kita bisa ubah ini menjadi accounting. Selanjutnya pada row labels kita klik yang ref. Kita ganti namanya menjadi nomor akun. Oke. Dan juga untuk yang keterangan kita ganti namanya menjadi nama akun. Grand total, kita klik off for rows and column. Selanjutnya kita klik secara manual total. Setelah itu kita blok, kita klik auto sum. Kita
ganti menjadi neraca saldo. Demikian untuk pembuatan neraca saldo. Selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan. Kita buat sheet baru, kita berikan nama laporan. Laporan keuangan ini terdiri dari 3, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi. Untuk laporan laba rugi, kita hitung pendapatan dikurangi dengan beban yang ada pada selama transaksi. Pendapatannya, kita lihat pada neraca saldo, ada penjualan barang, ini kita copy. Setelah itu kita paste link. Selanjutnya ada potongan penjualan neraca saldo karena dia sifatnya mengurangi. Kita paste link. Nah, untuk rumusnya pada E6 kita masukkan rumus sama dengan VLOOKUP. Selanjutnya kita klik referensinya yaitu B7. Setelah itu kita masuk ke neraca saldo, kita blok semua nomor akun hingga ke akhir dari saldo kredit. Setelah itu kita absolutkan Fn F4. Setelah itu titik koma. Nah, kita tahu penjualan barang ini berada di kolom keempat pada neraca saldo, sehingga kita klik angka 4. Titik koma, false. Muncul nominalnya sebesar 9 juta. Kita ubah terlebih dahulu ke accounting. Nah, untuk potongan penjualan pada neraca saldo, dia berada di debit dan berada di kolom ketiga, 1, 2, 3. Dan kita masukkan rumus yang sama. Kita bisa copy rumus yang ada sebelumnya. Kita masukkan. Nah, ini kita ganti B7-nya menjadi B8 dan ini kolomnya karena dia berada di debit, kita ganti menjadi kolom ketiga. Sehingga muncul nominalnya 450.000. Sesuai pada yang ada di neraca saldo. Sehingga total dari pendapatan itu kita kurangi antara penjualan dengan potongan penjualan. Sama dengan 90 juta dikurangi dengan 450.000. Hasilnya adalah 89.550.000. Kemudian harga pokok penjualan. Di mana ada akun beban pokok penjualan di neraca saldo. Beban pokok penjualan ini kita copy. Setelah itu kita paste link. Nah, dia berada di akun debit. Sehingga rumusnya sama seperti yang
potongan penjualan. Nah, nominalnya langsung muncul 45 juta rupiah. Setelah itu kita tulis total harga pokok penjualan. Sebesar 45 juta. Maka diperoleh laba kotor sebesar total pendapatan dikurangi dengan total harga pokok penjualan. Nah, setelah itu kita masuk ke akun beban, di mana kita lihat pada neraca saldo yang ada itu beban angkut keluar, kita copy. Setelah itu masuk ke laporan keuangan, kita paste link. Nah, beban angkut keluar itu juga pada neraca saldo berada di debit, sehingga rumusnya sama. Kita copy, kemudian kita paste. Ini ada yang salah, kita ulang masukkan terus. Sama dengan VLOOKUP. Kita klik ini. Setelah itu masuk ke neraca saldo. Kita blok semua. Setelah itu kita absolutkan FNF4. Dia berada di kolom ketiga. Setelah itu kita ketik false. Muncul nominalnya sebesar 6 juta rupiah. Kita tulis di sini adalah total beban sama dengan 6 juta. Maka diperoleh laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi dengan total beban. Peroleh sebesar Rp38.550.000. Demikian untuk laporan laba rugi. Selanjutnya kita masuk ke laporan perubahan modal. Klik di sini, UD Andika, laporan perubahan modal. Per 31 Maret 2023. Untuk laporan perubahan modal, kita masukkan modal awal, yaitu pada tanggal 1 Maret 2023, ditambah dengan laba bersih dikurang dengan prive. Setelah itu modal akhir 31 Maret 2023. Caranya yaitu dengan untuk modal awal 1 Maret kita klik sama dengan, setelah itu masuk ke neraca saldo. Kita lihat modal awalnya itu adalah 150 juta. Kita enter, kita ubah dulu menjadi accounting.
Laba bersihnya kita klik sama dengan yang tadi kita peroleh laba bersih. Untuk pivotnya tidak ada, kita nolkan. Sehingga totalnya ini adalah laba bersih dikurangi dengan pivot. Maka modal akhir pada tanggal 31 Maret 2003 tinggal kita jumlahkan antara modal awal dan juga setelah perhitungan laba bersih dan pivot. Diperoleh jumlah modal akhirnya itu sebesar 188.550.000. Selanjutnya laporan yang ketiga itu adalah laporan posisi keuangan. Kita bisa buat template-nya UD Andika laporan posisi keuangan per 31 Maret 2023. Kita buat aset, setelah itu aset lancar, kemudian kita klik kewajiban dan ekuitas. Ini adalah kewajiban lancar. Nah, pertama kita masuk dulu ke aset lancar. Kita lihat pada akun neraca saldo. Aset lancar itu terdiri dari kas usaha hingga ke perlengkapan toko. Kita copy. Setelah itu kita paste link. Untuk nominalnya, kita lihat dia berada di debit. Sehingga rumusnya sama seperti yang ada pada laporan laba rugi. Kita copy. Kemudian kita paste. Ini kita ganti menjadi 8. Ini kita belum absolutkan. Kita ganti jadi N8.